Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia punya karakter bawaan. Punya apa? Karakter bawaan. Dan karakter bawaan manusia itu macam-macam. Salah satu karakter bawaan manusia adalah selalu pengen untung dan pengen rugi. Selalu pengen apa? Untung dan tidak pengen rugi. Makanya kalau kita ditawari sesuatu, apalagi itu urusan bisnis, pasti kita akan tanya, untung nggak? Kalau dikatakan untung, maju. Kalau dikatakan rugi, mundur. Karakter bawaan manusia yang selalu pengen untung dan tidak pengen rugi, ini dimiliki oleh semua manusia, termasuk orang-orang yang beriman juga, atau tidak? Orang beriman juga seperti itu. Iya. Pengennya untung, nggak pengen rugi. Terus apa bedanya orang beriman sama tidak beriman? Kalau orang yang beriman, yang dia pikirkan itu keuntungan yang lebih luas, yaitu keuntungan bukan hanya di dunia, tapi juga di mana? Di akhirat. Kalau orang yang tidak beriman, pikiran dia tentang keuntungan itu sempit. Dia hanya memikirkan keuntungan dunia, nggak peduli dengan keuntungan di akhirat. Berarti orang yang beriman juga memikirkan untung rugi. Cuma dia berpikir untung rugi dengan pikiran yang lebih luas dan lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang bisnis, adakah bisnis yang untung terus tidak ada ruginya? Ada? Ada? Tidak ada. Sekalipun katanya ini menghasilkan keuntungan yang luar biasa, pasti tetap ada persentase walaupun kecil kemungkinan untuk rugi. Misal, ini bisnisnya Magnus, apanya? Untungnya 99,99%. Pasti akan menyisihkan 0,0
saja. Tetap ada kemungkinan untuk rugi. Tapi adakah bisnis yang 100% untung tidak ada rugi? Ada. Kalau ada, ada. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi. Berarti ada perniagaan yang 0% rugi. Percaya? Percaya? Kenapa percaya? Karena Allah yang kasih tahu. Masa Allah bohong? Mungkin tidak mungkin. Pengen tahu perniagaan tersebut? Pengen. Apa perniagaan yang tidak mungkin rugi? Dijelaskan di dalam ayat lain. Tepatnya di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Surat apa? As-Saff ayat 10 sampai 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian beritahu tentang sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih? Setelah Allah memberikan penawaran tersebut, Allah memberikan jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billahi wa rasulih. Perniagaan yang tidak mungkin rugi tersebut dan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan yang sangat pedih adalah tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Maka seandainya kita berniaga dengan Allah dengan cara mengimaninya, maka kita tidak mungkin rugi dalam kondisi apapun. Saya hanya akan membatasi satu kondisi saja karena waktu yang terbatas. Manusia yang namanya kesehatan itu kan naik dan turun. Kadang dia sehat, kadang dia sakit. Setelah sakit ini kemungkinannya hanya dua. Apa? Sembuh, mati. Iya kan? Berarti siklus kehidupan manusia terkait dengan kondisi tubuhnya ada berapa? Saya nyebutkan 4 revolusi. Ada berapa? Ada 4. 1 sehat, 2 sakit, 3 sembuh, 4 mati. Orang yang beriman saat dia menghadapi siklus kehidupan tersebut, di kondisi yang mana dia otonom, saat sehat, atau ketika sakit, atau ketika sembuh, atau ketika mati. Pas sembuh, berarti pas sakit rugi. Semua atasnya. Kan materinya kayak gitu. Judulnya apa tadi? Mungkin selalu untung. Kalau selalu berarti 4.
Tadi datang sini baca pengumuman nggak sih? Berarti dalam 4 kondisi ini selalu kita untung kalau beriman. Ketika kita kondisi sehat, untung. Kondisi pertama. Ketika kondisi sakit, untung. Ketika sembuh, untung. Ketika mati, untung. Mau yang mana? Mau yang keempat? Atau mau semuanya? Mau semuanya. Mari kita bahas satu-satu. Jadi dalam kondisi apapun mukmin selalu untung. Dalam kondisi yang pertama saat sehat untung. Dalam kondisi yang kedua saat sakit untung. Setelah sakit dia sembuh untung. Saat dia tidak sembuh maka mati. Orang Jawa mengatakan nek orang mari ya mati. Ya. Kondisi yang keempat saat dia mati akan untung. Mari kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan pembahasannya nggak panjang-panjang karena belum pada makan siang. Setuju? Setuju. Apalagi saya setuju lagi. Kondisi yang pertama, ketika apa? Ketika sehat. Orang yang beriman ketika sehat pasti untung. Kenapa? Karena dia mengisi kesehatannya itu dengan bersyukur kepada Allah. Sehat nikmat bukan? Sehat nikmat bukan? Nikmat. Dan orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat, apa responnya? Syukur. Kalau bersyukur dapat pahala nggak? Dapat. Untuk kalau bersyukur hati tenang atau tidak? Tenang. Untuk kalau bersyukur nikmat ditambah atau tidak? Ditambah. Untuk berarti untungnya itu berdoa. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika dia dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa daratan. Sehingga dia isi kesehatannya tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan buat dunia dan akhirat. Orang yang beriman dia akan mengisi waktu sehatnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat orang yang beriman sangat menakjubkan kondisi. Sampai Nabi kita Muhammad SAW terkagum-kagum. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Siapa yang kagum? Rasul saja sampai terkagum-kagum. Nabi SAW melanjutkan, "Inna amrakum kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Karena orang yang beriman itu seluruh kehidupannya adalah kebaikan dan itu tidak dialami kecuali hanya oleh orang yang beriman saja. Setelah itu Nabi SAW menjabarkan maksudnya, "In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu." Orang yang beriman ketika dia mendapatkan nikmat yang salah satunya adalah kesehatan, maka dia akan bersyukur. Dan syukur dia itu adalah baik buat dia. Kebalikannya dapat nikmat, dapat apa? Dapat musibah. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan. Dan apabila dia tidak mendapatkan nikmat alias kebalikannya, mendapatkan musibah, maka dia akan bersabar dan sabarnya itu baik buat dia. Oke, selesai pembahasan yang pertama. Kondisi sehat orang yang beriman pasti untung karena
dia menghadapi kondisi sehat itu dengan bersyukur. Yang kedua, sebelum kita yang kedua, jadi saya katakan kalau kita syukur nikmatnya akan ditambah. Syukur menghadapi kesehatan adalah dengan mengisinya ibadah kepada Allah SWT. Semakin tubuh ini kita gunakan untuk ibadah, maka akan semakin dijaga oleh Allah. Semakin dijaga oleh Allah, maka umurnya akan semakin diberkahi sama Allah. Ada seorang kakek-kakek dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam diceritakan oleh Ibnu Rajab, sudah tua, mungkin umur 60 atau 70 tahun. Di depannya ada sungai, ya bukan sungai, dia ada irigasi kita biasa. Pernah lihat irigasi? Berapa meter kira-kira? 1,5-3 meter paling. Kakek-kakek lewat irigasi lompat, melompatnya irigasi. Ada anak muda di sampingnya. Apa maksudnya? Bok jatuh, bok patah, apanya? Kakinya. Maka apa kata kakek? Oh ya anak muda, nggak usah khawatir. Tubuh ini saat aku masih muda aku jatuh. Maka ketika tua, tubuh ini dijaga sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ketika aku muda, tubuh ini tak pernah aku gunakan untuk maksiat. Selalu aku gunakan untuk beribadah, berangkat masjid, berangkat kajian, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, didik anak, didik istri. Tubuh itu selalu digunakan untuk kebaikan. Maka ketika aku tua, tubuh dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kekuatan. Jadi kuncinya kesehatan bukan hanya nge-gym. Kalau nge-gym sambil jelalatan, itu malah bikin sakit apa? Sakit kepala, apa sakit mata, apa sakit hati, semuanya. Oke, selesai ya pembahasan tentang kondisi yang pertama. Jadi ketika kita sehat, maka kita akan kondisi yang kedua, apa tadi? Ketika sakit. Orang yang beriman ketika sakit, apakah dia tetap beruntung? Iya. Loh, sakit kok untung? Iya. Dari mana untungnya? Dari dua sisi. Keuntungan yang pertama, dia akan panen pahala. Dan keuntungan yang kedua, dosa-dosanya akan digugurkan semua. Ada berapa keuntungan? Dua. Keuntungan pertama, panen. Keuntungan yang kedua, dosa-dosanya akan digugurkan. Mari kita bahas keuntungan yang kedua, panen pahala. Kalau dengan kata panen berarti sedikit apa banyak? Banyak. Kecuali gagal panen. Ini bukan gagal panen, tapi panen raya. Sehingga pahalanya melimpah ruah. Dari mana Ustaz pahala melimpah ruah? Satu, sabar. Dua, benih, doa. Tiga, pahala amal yang biasa dia kerjakan saat masih sehat. Makanya saya katakan panen. Karena apa? Karena banyak banget. Pahala tadi sabar.
Pahala doa, pahala amal yang biasa dikerjakan ketika masih sehat. Ayo kita baca. Pahala sabar. Orang yang beriman ketika sakit, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dari kesabarannya. Dan sabar sendiri adalah salah satu ibadah yang pahalanya sama Allah tidak dikasih batas. Berbeda dengan amal-amal yang lainnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya dilipat gandakan, tapi ada batasnya. Contoh baca Quran, berapa pahalanya? 10 per huruf. Berarti ketika kita membaca Nun, berapa pahalanya? 10. Ketika kita baca Shod, berapa pahalanya? 10. Makanya ada sebagian imam suratannya Nun kata. Rakaat kedua Shod, Allahu Akbar. Ini pelit apa? Dermawan. Jadi amal yang lainnya pahalanya berapa? 10. Ada pahala yang melipat gandakan lebih dari 10 sampai 700. Contohnya apa? Sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Dari satu benih itu muncul 7 bulir, dan setiap bulir ada 100 benih. Berarti berapa? 700. Kalau sabar gak pakai angka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa batas. Berarti bukan 700, bukan 7.000, bukan 7 juta, bukan 7 miliar, tapi tanpa batas. Makanya kalau sabar jangan dibatasi. Ini udah 2 kali. Kesabaran saya habis. Ada orang kayak gitu? Angkat tangan. Oh, pahalanya tanpa batas, sabarnya dibatasi. Gimana sih? Lagi pula sabar ibadah bukan? Ibadah. Kita disuruh sabar, disuruh ibadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Berarti kita disuruh sabar sampai mati. Karena sabar adalah ibadah, dan kita disuruh ibadah sampai mati. Berarti nggak ada. Ini sudah 3 kali loh. Enggak. Pahala sabar. Yang kedua pahala doa. Biasanya kita minta kesehatan, minta kesembuhan kapan? Pas lagi sakit. Pas lagi gak sakit? Baca kan? Hah? Enggak? Subhanallah. Setiap pagi sore masa gak baca? Allahumma afini bi ibadati. Bukan baru ingat kan? Nanti selama ini baca, tahu gak mana kan? Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya. Itu kan minta kesehatan. Cuma kalau lagi sakit biasanya doanya lebih fokus, lebih khusyuk, lebih kencang, lebih banyak. Nah itu pahalanya kan biasa. Doa saja itu ada pahala. Walaupun tidak dikabulkan. Jadi jangan protes banyak ngeluh ketika doa belum dikabulkan.
Karena bisa jadi doa-doa kita itu memang sedang ditabung. Imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi doanya itu memang sedang ditabung buat pahala yang akan dia manfaatkan nanti di akhirat, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh. Pahala apa? Doa. Pahala sabar, pahala doa. Yang ketiga, pahala amal yang biasa kita kerjakan saat sehat. Wah, itu luar biasa ya. Banyak di antara kita mungkin belum tahu bahwa ketika kita sehat, lalu kita rajin beribadah, saat sakit ibadah itu nggak bisa kita kerjakan, maka walaupun itu tidak bisa kita kerjakan, pahala tetap kita dapatkan. Saya kasih contoh. Pas lagi sehat rajin kemana? Ke masjid. Pas lagi sakit, nggak bisa ke masjid. Berarti sholatnya di mana? Padahal sholat di masjid dapat berapa? Sholat di rumah? Tapi kalau kita terbiasa berangkat ke masjid saat sehat, walaupun kita sholat di rumah, tetap dapat pahala. Kalau sakitnya 10 tahun, nggak ke masjid 10 tahun, gimana? Gimana? Dapat pahala. Kita punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid 1 tahun. 1. Setelah itu sakit berapa tahun? 10. Kita dapat pahala jamaahnya berapa tahun? Oh, 10 tahun. 11 tahun. Mau sakit 10 tahun? Mau dapat pahala banyak. Orang beliau mengatakan samanadun mundur. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Jadi ketika kita sehat, kita tanam soleh. Kita silaturahim, kita berangkat taklim, kita umroh, kita haji, kita bantu orang lain. Ketika kita sehat, kita maksimalkan kesehatan kita untuk kebaikan. Maka saat kita sakit, kita akan memetik dan menuai pahala yang melimpah ruah sebagai bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan shalihan." Ketika seorang hamba sudah terbiasa melakukan amal soleh, saat apa itu? Saat sehat. Fashaghalahu 'anhu maradun aw sabar. Tapi kemudian dia tidak bisa lakukan karena ada halangan. Halangannya adalah sakit atau bepergian. Kutiba lahu kasalihi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim. Dia akan tetap dapat pahala seperti saat dia melakukan amal soleh itu ketika sehat dan ketika dia tidak bepergian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan. Kita masih di kondisi yang berapa? Kondisi yang kedua. Fokus ya? Masih fokus? Masih. Kondisi kedua yaitu ketika sehat. Apa untungnya? Maaf, ketika sakit. Apa untungnya? Apa untungnya? Pahala melimpah. Pahala melimpah tadi kita kasih contoh. Pahala sabar, doa, amal soleh yang biasa kita. Sekarang kita bahas keuntungan yang kedua. Apa coba? Digugurkan miskin. Digugurkan. Orang yang sakit dan beriman berusaha digugurkan. Berarti kalau nggak beriman, nggak digugurkan. Itu untuk apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan akan terus
terus diuji sama Allah. Fi nafsihi, tubuhnya, wa waladihi, dan anaknya, wa malihi, dan hartanya. Jadi orang yang beriman itu akan terus diapain? Diuji. Apanya yang diuji? Tubuh, atau anaknya, atau harta. Berarti siap-siap ya. Siap-siap apa? Diuji. Semakin tinggi iman seorang akan semakin kencang ujian. Semakin apa? Tinggi keimanan seorang, ujiannya akan semakin kencang. Berarti kita pengen iman tinggi apa enggak? Sedang. Surganya pengen yang sedang apa yang tinggi? Gimana sih? Ya kita tetap minta sama Allah afiat. Kita baca setiap hari itu. Iman kita tingkatkan sekaligus kita afiat. Karena ujian itu kan tidak selalu identik dengan sakit. Sehat ujian bukan? Ujian itu tidak selalu identik dengan kemiskinan. Kekayaan ujian bukan? Oke, kembali kepada hadis. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya, anaknya, hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai akhirnya saat dia menghadap kepada Allah, dosanya sudah bersih. Hadis riwayat Tirmidzi dan kata dari hadis ini hasan sahih. Berarti saat Allah kasih ujian kepada orang yang beriman, itu tanda Allah sayang apa benci? Sayang atau benci? Sayang. Di mana sayangnya? Sayangnya adalah karena Allah ingin orang ini dosanya diubur, sehingga ketika dia meninggal dunia sudah dalam keadaan bersih. Kalau sudah bersih berarti habis mati masuk surga. Yang masuk neraka siapa? Yang masih kotor. Kenapa masuk neraka? Karena harus dibersihkan supaya bisa masuk surga. Kalau masih bisa dibersihkan, orang Islam yang banyak dosa, kalau orang kafir jadi apa? Bahan bakunya neraka, bahan bakaran neraka. Tapi orang Islam yang punya dosa-dosa masih kotor, tak pernah sakit, tak pernah dipuji sama Allah, maka dia menghadap kepada Allah dalam keadaan kotor. Karena masih kotor, belum boleh masuk surga, dibersihin dulu. Pengen menghadap kepada Allah dan bersih atau kotor? Pengen sakit? Terus bersihnya pakai apa? Membersihkan dosa itu bukan mesti dengan sakit. Saya punya pengajian judulnya penggugur dosa atau pelebur dosa. Saya lupa. Pokoknya hanya dua. Kalau enggak judulnya pelebur dosa, ya penggugur dosa. Untuk membersihkan dosa itu alternatifnya banyak. Salah satunya tadi kita bahas. Tadi sakit. Alternatif yang lainnya adalah taubat. Alternatif yang ketiga adalah amal soleh. Taubat menghapuskan dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanaba. Kata Nabi SAW, orang yang taubat itu seakan-akan ada punya apa? Dosa. Amal soleh juga mengurangi dosa. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Setelah melakukan maksiat, cepat-cepat lakukan amal soleh supaya amal soleh itu menghapuskan dosa.
Jadi alternatifnya apa? Kita mintanya sehat, kalau dikasih sama Allah sakit, sabar supaya dosanya digugurkan semua. Oke, selesai ya pembahasan tentang kondisi yang kedua. Tinggal kondisi yang ketiga. Apa tadi? Sembuh. Ketika kita sakit, kita doa, minta supaya sembuh. Doa itu ada dua kemungkinan, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan maka kita sembuh. Kalau kita berdoa dan dikabulkan sama Allah lalu sembuh, untung atau tidak? Untung. Apa untungnya? Satu, nama kita akan harum. Dua, kita akan dimudahkan husnul khotimah. Satu, nama kita akan apa? Harum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Fa in 'afahu 'asalahu. Apabila orang yang beriman sakit kemudian dia sembuh, maka akan diharumkan namanya di dunia atau di akhirat. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia namanya akan harum di antara orang-orang. Oh, Masya Allah, Pak Anu itu pas lagi sakit, sabarnya luar biasa. Pokoknya orang itu ngeten. Tahu ngeten? Apa ini? Jempol. Ngeten. Pak Anu itu pas lagi sakit, subhanallah, sabarnya luar biasa. Namanya apa? Coba kebalikannya, kalau penuh terus apa gitu, ngomong. Padahal dia sering nasihatin orang supaya sabar, begitu dia sakit, dia sendiri nggak sabar. Namanya kebalikannya harus. Bau. Namanya tak. Terus keuntungan yang kedua akan dimudahkan husnul khotimah. Tadi hadis yang saya bawakan asalah, ada penafsiran yang lain. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan kata Ibnu Hibban hadis ini sahih. Yaftahu Allahu lahu 'amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu. Asalahu artinya adalah Allah akan mudahkan dia untuk beramal saleh menjelang wafatnya, lalu dia wafat ketika menjalankan amal saleh. Itulah yang saya katakan dimudahkan husnul khatimah. Pengen meninggal dunia pas lagi baca Quran, meninggal dunia pas lagi sujud, meninggal dunia pas lagi zikir, meninggal dunia pas lagi umroh. Indah ya? Caranya gimana Ustaz? Punya kebiasaan yang baik. Ada Imam Al-Ghazali rahimahullah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa punya sebuah kebiasaan semasa hidupnya, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan. Barang siapa punya kebiasaan semasa hidupnya, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan itu. Pertanyaannya, kebiasaan baik yang baik-baik dua-dua. Siapa punya kebiasaan baik, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan. Siapa punya kebiasaan buruk, maka dia akan mati saat melakukan kebiasaan. Tadi saya sudah kasih contoh kebiasaan baik. Kebiasaan buruk, kerjaan apa? Main game apa? Nggak tahu. Mau tanya saya, game bola, game apa? Gol, mati. Ngeri nggak?
iman masuk surga itu yang perkataan terakhirnya apa? La ilaha illallah. Kalau perkataan terakhirnya kumul gitu. Serem kan? Makanya dia main game. Udah kayak gitu game yang ada judinya pula. Kamu tuh bilang demi terakhir yang keempat. Kondisi kemana-mana ini? Meninggal. Apakah ketika meninggal dunia orang yang beriman beruntung? Beruntung. Karena sejatinya orang yang beriman ketika dia meninggal dunia, dia akan bertemu dengan sosok yang paling dia cinta. Siapa? Allah Subhanahu. Orang yang beriman itu aman karena pengen ketemu sama Allah. Maka ketika orang beriman sakit lalu meninggal dunia, selesai capeknya, tinggal memetik buah manis yang dia tanam ketika dia masih hidup. Makanya tadi orang yang sakit dikuburkan dosanya supaya ketika mati dalam keadaan apa? Berarti dia itu menderita 60 tahun sakitnya. Setelah itu menikmati kenikmatan berapa tahun? Tanpa batas. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa in aqadahu ghafara lahu wa rahimah. Seandainya dia ditakdirkan oleh Allah setelah sakit meninggal dunia, bukan apa? Sembuh, meninggal dunia, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan akan rahmati dia. Hadis riwayat Ahmad disebutkan sahih oleh Al-Albani. Maka supaya kita untung terus, jadilah orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu seperti ini memang bukan waktu yang ideal buat ngaji. Memang saya akui, tapi saya ada waktunya cuma sekarang. Maka saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pikir tidak ada tanya jawab karena fokusnya bukan ditanya jawab. Sekarang fokusnya yang ada di depan tangan. Barakallahu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.